Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Power Supply atau Catu Daya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai praktikum yang bertemakan gerak jatuh bebas dan gerak osilasi. Sebelum kami memulai praktikumnya, akan lebih baik jika kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Oleh sebab itu, let's start it! Halo, perkenalkan nama saya Hana Merlina Bestari dengan nomor urut 35, jurusan Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zara Kusmawardani dari nomor urut 7, asal jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2020. Perkenalkan semuanya, nama saya Freddy Pratama dengan nomor urut 43, asal jurusan saya Teknik Elektro dan saya angkatan 2020. Halo guys, kenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari nomor urut 60 jurusan Teknik Fisika angkatan 2020. Salam kenal teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ditya Nikolo Putra dengan nomor urut 105. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Gebi Novaliza, asal Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, dari jurusan S1 Teknik Elektro. Kamu pasti pernah mendengar olahraga terjun bebas, bukan? Nah, olahraga ini merupakan salah satu contoh konkret dari gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Kemudian pada tahun 1971, seorang astronot bernama David Scott melakukan percobaan dengan menjatuhkan sehelai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang hampa udara. Hasilnya, bulu ayam dan palu tersebut menyentuh permukaan bulan pada saat yang bersamaan. Loh, kok bisa sih? Kemudian dilakukanlah serangkaian percobaan menarik lain untuk membuktikan eksistensi gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana sih konsep dasar dari gerak jatuh bebas ini sendiri? Yang kedua, kamu pasti pernah bukan melemparkan badanmu ke atas kasur, kemudian badanmu malah memantul kembali, atau ketika bermain ayunan yang bergerak dari kiri ke kanan, kemudian kembali ke kanan lagi? Teman-teman, pegas pada kendaraan, jam tangan, dan peralatan lainnya merupakan aplikasi dari osilasi gerak harmonis sederhana. Bagaimana? Mau tahu penjelasan lebih lengkap mengenai dua materi ini? Yuk simak pembahasan berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini GJB gerak jatuh bebas. Nah, yang pertama itu di sini ada tujuan praktikum. Kita di sini akan memahami konsep gerak jatuh bebas dan percepatan gravitasi. Kita akan menentukan percepatan gravitasi setempat menggunakan gerak jatuh bebas. Terus ada alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada tiang berskala, yang kedua itu ada tiang dan dasar penyangga, ketiga ada magnet penempel dan bola logam, yang keempat ada Morse key dan kabel penghubung, yang kelima itu ada plat kontak, dan yang terakhir itu ada scalar counter. Nah, terus kita masuk ke dasar teorinya nih. GJB atau gerak jatuh bebas adalah GLBW pada bidang vertikal, hanya saja kecepatan awal yang dimiliki adalah 0. Kecepatan itu sama dengan gravitasi, dengan ketinggian sebagai jarak. Terus ada rumus-rumusnya.
Yang pertama itu ada Y sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Terus yang kedua itu ada VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang ketiga ada VT dengan G dikali T. Dengan keterangan H adalah ketinggian benda, G adalah gravitasi, VT adalah kecepatan akhir. Nah, terus ada fakta menarik yang harus kamu ketahui nih, yaitu GJB ini atau gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei. Katanya, semua benda baik berat maupun ringan akan jatuh dengan kecepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau penghambat lainnya. Terus, pada tahun 1971, ada seorang astronaut bernama David Scott. Dia ingin membuktikan perkataan dari Galileo Galilei tadi dengan melakukan sebuah percobaan. Percobaan yang dia lakukan adalah dengan menjatuhkan selai bulu ayam dan sebuah palu di permukaan bulan yang hampa udara. Hasilnya, bulu ayam dan palu tersebut menyentuh bulan pada saat yang bersamaan. Nah, terus nanti ada tata cara praktikum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys, di sini saya Iqbal akan menjelaskan alat dan bahan serta tata cara praktikum pada gerak jatuh bebas kali ini. Nah, alat bahan yang pertama yaitu tiang berskala. Nah, tiang berskala digunakan sebagai alat pengukur ketinggian dari bola penempel magnet. Selanjutnya, tiang dan dasar penyangga. Nah, tiang dasar penyangga digunakan sebagai penyangga dari tiang berskala serta penempel magnet atau plat kontak. Selanjutnya, magnet penempel dan bola logam sebagai objek pengamatan kita kali ini. Selanjutnya, Morse dan kabel penghubung. Morse dan kabel penghubung yaitu sebagai pencipta medan magnet ketika ditekan, dan kabel penghubung digunakan sebagai penghubung arus antara alat dan bahan. Selanjutnya, plat kontak dan skala konter. Skala konter digunakan sebagai pencatat waktu, yaitu ketika bola magnet jatuh ke plat kontak, maka otomatis skala konter akan menghitung waktu jatuhnya bola magnet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara praktikum gerak jatuh bebas. Nah, sebelum praktikum dimulai, hendaknya kita periksa perangkat percobaan gerak jatuh bebas untuk siap dipakai. Seperti gambar yang terlihat, semua sudah tersusun dan terangkai secara rapi. Selanjutnya, sistem perkabelan. Di sini saya akan menjelaskan sistem perkabelannya sedikit, yaitu pada kabel positif skala konter dihubungkan ke slot nomor 1 Morse, yaitu ketika Morse ditekan maka akan tercipta magnet. Sedangkan kabel negatif dari skala konter dihubungkan ke Morse nomor 3, sehingga ketika Morse ditekan maka akan tercipta medan magnet di sekitar kumparan. Kenapa tidak dihubungkan ke slot nomor 2? Slot nomor 2 digunakan sebaliknya. Selanjutnya, kabel positif skala konter juga dihubungkan di plat kontak positif, dan kabel positif negatif skala konter juga dihubungkan di plat kontak negatif. Hal ini digunakan agar ketika bola magnet jatuh ke plat kontak, maka akan dihitung oleh skala konter secara otomatis jatuhnya bola magnet. Selanjutnya, pada gambar kita lihat bahwasanya ketika ditekan Morse-nya, maka bola magnet akan menempel di plat kontak. Nah, ketika Morse dilepas, maka bola magnet akan jatuh. Nah, ketika jatuh, catat waktu jatuhnya bola magnet. Ketika bola magnet jatuh, maka skala konter akan otomatis menghitung waktu jatuhnya. Selanjutnya, ubah kedudukan panel magnet untuk mencari data pengolahan data praktikum. Catat selama 5 kali percobaan. Ulangi langkah 2-4 hingga diperoleh data yang cukup untuk pengolahan data. Minimal 5 kali ya guys. Oke, see you guys. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari modul praktikum gerak jatuh bebas atau yang biasa disebut GJB. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pengambilan data praktikum. Nah, pengambilan data ini dapat kita lihat dengan melihat YouTube di Levisdas mengenai materi GJB. Nah, kemudian
dalam praktikum kali ini kita melakukan 3 kali percobaan. Dengan setiap percobaan tersebut bola magnet yang jatuh ke plat kontak akan dilakukan selama 4 kali percobaan. Nah, kemudian saat bola magnet jatuh ke plat kontak akan terhitung waktu di scalar counter. Nah, waktu tersebut kita tulis di masing-masing tabel ini. Misal data pertama berapa waktunya, data kedua, ketiga, dan begitu juga yang data keempat. Kemudian untuk T kuadrat yang bagian kanan ini kita kuadratkan waktu yang di tabel sebelah kiri. Nah, kemudian untuk T kuadrat yang bagian atas kita peroleh dari rata-rata nilai T kuadrat dari data ke-1 hingga data ke-4. Jadi, data ke-1 nilai waktu dari data ke-1 dan hingga data ke-4 kita jumlahkan, kemudian kita bagi 4. Nah, kita akan memperoleh nilai T kuadrat buat yang atas ini. Kemudian, untuk nilai ketinggian, itu sudah tertera di video praktikum. Nah, jangan lupa untuk satuannya meter, karena biasanya masih sentimeter. Nah, kemudian untuk mencari nilai gravitasi, itu kita dapat menggunakan regresi linear. Nah, untuk tabel regresi linear ini, untuk nilai X itu nilai dari rata-rata waktu yang telah kita hitung tadi. Nah, untuk nilai Y-nya itu yang nilai ketinggian. Jadi, nilai X itu rata-rata waktu, nilai Y ketinggian. Kemudian, X kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari X, Y kuadrat dari hasil kuadrat dari Y, dan XY hasil kali antara X dan Y. Kemudian kita hitung nilai rata-rata dari masing-masing X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita menentukan gravitasi. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini, nilai gravitasi yaitu 2 kali dari nilai B. Nah, B sendiri itu rumusnya N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma dalam kurung sigma XI kuadrat. Nah, jangan lupa dikali 2 karena di rumus awal untuk nilai gravitasi yaitu 2 kali nilai B. Nah, kemudian untuk yang keempat kita menentukan nilai ketidakpastian acak dari pengamat. Nah, ini yang pertama kita menghitung delta Y kuadrat dulu dengan rumus 1/n-2 dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dalam kurung sigma YI kuadrat dikurangi 2 sigma XI dikali sigma YI dikali nilai X YI ditambah N dikali X YI kuadrat dibagi N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat. Nah, nanti kita akan memperoleh delta G. Nah, untuk simbol ketidakpastian itu yaitu delta. Nah, untuk delta G sendiri itu rumusnya 2 kali delta B. Nah, untuk delta B sendiri rumusnya delta Y akar N dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Nah, jangan lupa juga dikali 2 karena rumus dasarnya 2 dikali delta B. Nah, kemudian untuk pelaporan itu kita tulis G sama dengan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini sebagai petanda pelaporan. Kemudian G kurang lebih delta G yang sudah kita peroleh tadi. G tadi dari 2 kali B, delta G tadi dari 2 kali delta B. Dan jangan lupa satuannya meter per second kuadrat. Kemudian untuk tingkat ketelitian dari praktikum kita dapat menghitung yaitu 1 dikurangi delta G dibagi G yang sudah kita ketahui tadi dikali 100%. Nah, nanti akan kelihatan berapa ketelitian kita saat melakukan praktikum. Nah, kemudian yang terakhir kita akan menggambar grafik dari data yang telah kita hitung. Nah, kesimpulan dari modul praktikum gerak jatuh bebas ini atau GJB yaitu gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh ketinggian jatuhnya suatu benda. Jadi, ketinggian dari benda tersebut saat jatuh itu bakal mempengaruhi waktu tibanya benda tersebut di dasar atau di tanah. Tuh, kemudian percepatan gerak jatuh bebas itu sebesar nilai G atau nilai gravitasi.
Sekian pemaparan mengenai modul praktikum gerak jatuh bebas atau GJB ini. Selanjutnya, materi gerak osilasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi berikutnya adalah mengenai osilasi. Tujuan dari praktikum modul osilasi ini adalah yang pertama, untuk memahami konsep gerak osilasi harmonis sederhana, dan yang kedua, untuk menentukan percepatan gravitasi setempat dengan menggunakan gerak osilasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan selama praktikum berlangsung. Ada 4 alat dan bahan yang akan kita gunakan. Keempat diantaranya merupakan yang pertama, batang homogen berlubang, beban pemberat, tiang penyangga batang, dan stopwatch. Dasar teori dari praktikum ini sendiri adalah yang pertama, gerakan osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Gerak osilasi banyak dijumpai pada sistem fisika, misalnya pada bandul fisis, bandul matematis, dan sistem pegas. Nah, secara umum, benda yang berosilasi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Theta sama dengan A cos dalam kurung omega dikali T plus Pi, dengan theta adalah simpangan setiap saat T, A sebagai amplitudo, omega sebagai frekuensi sudut, dan Pi adalah tetapan fasa. Percobaan gerak osilasi dalam praktikum ini menggunakan bandul fisis, yaitu benda pejal bermassa M dengan pusat massa Pm yang diayunkan terhadap pusat rotasi atau titik nol dengan sudut theta yang sangat kecil. Jika bandul fisis tersebut disimpangkan sebesar theta, maka bandul fisis akan berosilasi terhadap porosnya. Penyebab utama gerak osilasi bandul karena adanya momen gaya terhadap poros putar sebesar tau 0 sama dengan min mgr sin theta, di mana tau 0 menunjukkan momen gaya, m merupakan massa benda, r merupakan jarak dari Pm ke titik 0, dan theta merupakan sudut simpangan benda. Di sisi lain berlaku persamaan dinamika gerak rotasi yang berbentuk tau 0 sama dengan I0 dikali alfa atau sama dengan I0 dikali turunan kedua dari theta, di mana alfa merupakan percepatan sudut bandul, I0 merupakan momen inersia bandul terhadap titik 0, dan T merupakan waktu, sehingga diperolehlah persamaan gerak osilasi bandul fisis, yaitu turunan kedua dari theta ditambah mgr per I0 sama dengan 0, sehingga untuk frekuensinya dapat dicari dengan rumus omega sama dengan akar mgr per I0, dan untuk periodenya dapat dicari dengan rumus T sama dengan 2pi akar I0 per mgr. Jika periode ini kita hubungkan dengan momen inersia pada pusat massa, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. T sama dengan 2pi dikali dengan akar IPM plus mr kuadrat per mgr. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara praktikum yang harus kita perhatikan agar praktikum kali ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita harus menyusun tiang penyangga batang dalam keadaan tegak atau stabil dan memasang batang homogen berlubang pada tiang penyangga melalui titik poros putaran batang. Dapat dilihat pada gambar bahwa tiang yang berdiri tegak berwarna coklat itu merupakan tiang penyangga batang, dan batang yang berwarna putih itu merupakan batang homogen berlubang yang diletakkan pada poros putaran batang. Selanjutnya, tahap kedua, kita harus memasang dua beban pemberat yang masing-masing diletakkan pada kedua ujung batang homogen berlubang. Jadi bisa kalian lihat seperti yang sudah diberi tanda bahwa batang putih tersebut di bagian ujungnya memiliki lingkaran berwarna biru, dan itu disebut dengan pemberat. Nah, pemberatnya diberi dua, yaitu di bagian ujung atas dan bagian ujung bawah, atau biasa disebut dengan pemberat 1 dan pemberat 2. Setelah kita meletakkan kedua pemberat di setiap ujungnya, kemudian kita mencatat jarak titik pusat massa batang terhadap titik poros putaran, dan kita mengambil data ini sebagai R1. Langkah yang ketiga,
kita harus menyimpangkan batang beserta pemberatnya dari tiang penyangga dengan sudut yang kecil. Kemudian kita melepaskan batang. Biarkan batang berosilasi sampai gerak osilasinya mulai teratur. Setelah gerak batang teratur, kita harus mencatat waktu yang diperlukan untuk 5 kali ayunan. Ambil data ini sebagai 5T yang pertama. Dan kita harus mengulangi langkah ini sebanyak 3 kali dengan R1 yang tetap. Jadi, bisa dilihat pada gambar, kita harus menarik batang homogen berlubang itu hingga membuat sudut yang sangat kecil, seperti terlihat pada gambar. Kemudian kita ayunkan dan kita diamkan beberapa saat. Kenapa kita memerlukan batang ini untuk didiamkan? Karena batang ini masih memiliki gaya yang kita berikan terhadap batang. Jadi kita harus mendiamkan terlebih dahulu sampai batang ini mulai stabil. Biasanya kita diamkan selama 3 periode. Dan kemudian kita harus memulainya untuk menghitung waktu dengan menggunakan stopwatch. Selanjutnya kita dapat mengulangi perhitungan sebanyak 3 kali dengan 5 kali ayunan. Dan yang keempat, kita harus memindahkan beban pemberat ke posisi yang berbeda dengan langkah kedua. Catat jarak titik pusat massa batang terhadap titik poros putaran, dan kita mengambil data ini sebagai R2. Kita ayunkan batang dengan sudut kecil, lalu catat waktu untuk 5 kali ayunan. Setelah ayunan mulai teratur, ambil data ini sebagai 5T yang kedua. Lakukan sebanyak 3 kali dan ulangi langkah 2-4 sampai diperoleh 3 pasang data T dan R. Jadi, kita melakukannya dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kita memindahkan titik lubang yang ada di batang terhadap poros putarannya. Jadi, pada praktikum kali ini kita memiliki 3 jarak yang harus kita ambil, yaitu 14 cm, 28 cm, dan 42 cm. Dengan langkah yang sama, setelah kita mengubah jaraknya pada titik pusat putaran, kita dapat mengayunkan kembali batang homogen berlubang dengan membuat sudut kecil antara batang homogen berlubang dengan batang penyangga. Setelah itu kita diamkan beberapa saat selama 3 periode, baru kita memulai perhitungan menggunakan stopwatch untuk mendapatkan waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengolahan datanya. Nah, di sini untuk yang pertama kita itu mengambil data praktikumnya dulu. Untuk pengambilan data praktikumnya bisa diambil di channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar Telkom University. Nah, untuk percobaan itu dilakukan 3, di mana yang masing-masingnya itu memiliki perbedaan di panjangnya. Panjang yang maksud di sini jaraknya. Maksud jarak di sini adalah jarak dari titik pusat batang homogen, tiang penyangga maksudnya ya. Dari titik pusat titik penyangga ke beban pemberatnya. Nah, nanti masing-masing percobaan itu berbeda jarak dari titik pusatnya itu ke beban pemberatnya. Nah, dari masing-masing jaraknya itu dilakukan 3 percobaan, yang mana di mana masing-masingnya dilakukan 5 periode. Untuk tata cara praktikumnya udah dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk mengapa sih dilakukan 3 kali percobaan dalam masing-masing percobaan panjang ini, masing-masing panjang ini? Karena untuk mendapatkan data yang lebih akurat, jadi dilakukan 3 kali percobaan, boleh lebih, boleh kurang, namun kita lebih memilih 3 juga cukup. Nah, udah dapat 3 data dari satu percobaan itu. Untuk waktunya nanti dirata-ratakan sehingga didapatkan untuk masing-masing percobaan itu jarak dari titik pusat ke beban pemberat sama rata-rata waktunya. Lalu untuk yang kedua itu mencari nilai gravitasi. Nah, gimana sih cara mencari nilai gravitasi? Nah, kalau kalian dengerin dasar teori yang sudah dijelaskan oleh teman kami, turunan rumus itu
bisa kita dari rumus yang udah dijelaskan tadi bisa kita turunkan untuk mencari nilai G. Namun untuk mencari nilai G gravitasi ini kita membutuhkan 2 periode dan 2 jarak. Jadi kita menggunakan gravitasi antara percobaan kedua dan ke-1, percobaan ketiga dan ke-1, dan percobaan ketiga dan kedua. Nah, jadi rumusnya itu dicontohkan untuk gravitasi percobaan kedua dan ke-1 itu rumusnya 4pi kuadrat dikali R2 kuadrat min R1 kuadrat per T2 kuadrat dikali R2 min T1 kuadrat dikali R1. Nah, nanti didapatkan 3 nilai gravitasi dari masing-masingnya, yaitu gravitasi percobaan 2 dan 1, gravitasi percobaan 3 dan 1, dan gravitasi percobaan 3 dan 2. Nah, setelah itu, setelah didapat nilai gravitasi dari masing-masing percobaan, dirata-ratakan nilainya. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai ketidakpastian. Nah, dari nilai gravitasi yang sudah dirata-ratakan dimasukkan ke rumus yang sudah ada, yaitu di mana delta Gn sama dengan mutlak G rata-rata min Gn. Nah, N-nya itu maksudnya apa? N-nya di sini adalah N di mana 2 percobaan tadi. Jadi dicontohkan misalkan delta G 2 percobaan 2 dan percobaan 2 dan 1, yaitu rumusnya itu delta G percobaan 2 dan 1 sama dengan mutlak G rata-rata dikurangi G percobaan 2 dan 1, dan begitu terus seterusnya. Nah, setelah didapatkan delta G masing-masing percobaan, masing-masing 2 percobaan ya, nanti di pelaporan dituliskan itu G rata-rata plus minus delta G maksimal. Jadi di antara delta G yang sudah didapat tadi, kita dituliskan untuk laporan itu hanya maksimalnya aja. G rata-rata plus minus delta G meter per second kuadrat. Nah, untuk tingkat ketelitiannya itu bisa pakai rumus tingkat ketelitian sama dengan 1 min delta G maksimal per G dikali 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak osilasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Gerak osilasi juga dipengaruhi oleh simpanan yang diberikan. Lalu gerak osilasi juga dipengaruhi oleh momen gaya. Dan terakhir, gerak osilasi benda fisis termasuk ke dalam gerak osilasi harmonis sederhana. Sekian penjelasan mengenai praktikum gerak jatuh bebas dan gerak osilasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dengan baik, dan jika terdapat salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan sampai jumpa.